Selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan kita akan melanjutkan dengan tema yang sedang kita bahas, yaitu mencari perkenanan Tuhan. Dan kita telah belajar beberapa hal bagaimana kita bisa mengalami atau bisa menjadi orang yang disukai Tuhan. Yang pertama adalah kita mesti mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, kita mesti hidup intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang kita akan pelajari pada hari ini. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita tidak bisa mengatasi masalah, barulah kita datang kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita belum sampai pada titik kita tidak bisa menyelesaikan, seringkali kita berusaha sendiri untuk kita bisa menyelesaikan. Salah satu contoh ketika perahu Petrus diguncang oleh gelombang, dia berusaha mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu karena dia seorang nelayan. Dia berusaha dengan kekuatan dia sendiri. Tetapi ketika dalam kondisi yang paling fatal dan tidak bisa menyelesaikan masalah itu, baru dia datang kepada Yesus dan dia coba membangunkan Yesus untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Akibatnya ketika sudah bisa menyelesaikan masalah, disitulah titik saudara berkata, ini aku berhasil. Ini aku bisa, ini aku mampu. Dan tanpa menyelipkan akan kesanggupan Tuhan yang memberikan kemenangan, kita mengklaim bahwa itu hasil dari apa yang dia lakukan. Dan pagi ini kita akan belajar bahwa untuk kita mendapat perkenanan Tuhan, ada bagian yang perlu saudara buat, yaitu mengandalkan akan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 dikatakan, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kalimat ini terjadi atau ungkapan Daud ini terjadi di ayat sebelumnya. Daud menceritakan bahwa setiap kali ada singa yang menerkam dombanya, dia melawan. Dan kalau ada beruang yang menerkam dombanya, dia juga melawannya. Dan bagi orang di sana, setiap kali orang bisa menyelesaikan, gembala-gembala bisa melindungi domba-dombanya, itu hal yang wajar dan harus terjadi. Jadi untuk mengalahkan singa, mengalahkan beruang, bagi seorang gembala itu sudah hal biasa. Tetapi yang paling indah adalah di ayat yang ke-37 ini, dia berkata, Tuhanlah yang telah melepaskan. Tuhanlah yang telah memberi kemenangan. Dan itulah yang membuat semuanya berubah, bahwa Daud betul-betul mengandalkan Tuhan. Walaupun itu perkara-perkara yang biasa untuk mengalahkan singa atau beruang pada waktu itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dengan kata lain, Daud mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Baik itu perkara yang mudah sampai perkara yang sulit yang dia akan hadapi. Sehingga dia berkata, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Sehingga dia menegaskan, kalau Tuhan bisa menyelesaikan masalah yang ini, aku juga akan mengandalkan Tuhan dalam perkara menghadapi orang Filistin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini, di tengah-tengah peliknya situasi ini, baik apapun yang saudara hadapi, jangan pernah saudara berkata, ini kemampuanku.
apapun, baik itu kecil maupun besar perkara hidup ini, baik lagi bisa berkata, Tuhanlah yang bisa menyelesaikan. Kalau saudara saudara bekerja dan dapat uang, bisakah saudara berkata bahwa Tuhanlah yang membuat aku berhasil? Bukan kepandaianku, bukan pengetahuanku, bukan karena pendidikanku. Tuhan yang membuat aku berhasil. Yeremia 17 ayat yang 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi mengandalkan manusia terkutuk. Kalau saudara berkata, kalau saudara tidak punya apa-apa, lalu saudara coba mengandalkan seseorang, pinjam dan lain sebagainya, perlu saudara berpikir lebih dulu. Supaya saudara hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Dan saudara kekasih Tuhan, dikatakan di berikutnya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, orang itu mengandalkan kekuatan sendiri dan dikatakan menjauh daripada Tuhan. Itu orang disebut terkutuk. Coba contoh, ketika saudara pinjam uang dan saudara tidak bisa membayar, saudara mengandalkan si A adalah orang yang bisa punya uang, pinjam pada dia dan akhirnya saudara tidak bisa membayar. Saudara hidup dalam kutukan, saudara tidak bisa membayar. Itu seperti orang yang punya hutang, dimasukkan penjara, saya bisa melunasi. Hidup dalam kutuk. Jadi saudara yang kasih Tuhan pada hari ini, apapun yang saudara sedang hadapi, baik kecil maupun besar, tetaplah mengandalkan Tuhan. Semua keberhasilan itu karena Tuhan. Itu membuat saudara bisa disukai Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai besok pagi. Haleluya.